diinginkan oleh kreditur, menyebutkan hal-hal yang perlu, misalnya teguran, peringatan, atau ancaman, akan melaporkan kepada pihak bank yang mengeluarkan referensi atau ke pengadilan. Yang terakhir ini berlaku kalau sudah sampai kepada surat peringatan keempat. Ya, kalau kita mau mengajukan kasus ini ke pengadilan, itu kita harus sudah punya bukti bahwa kita sudah melakukan peringatan 1, 2, 3. Ya, harus melakukan pengiriman surat peringatan 1, 2, 3. Kalau belum ada surat peringatan, biasanya tidak diladenin oleh pengadilan. Udah 3 kali diminta, tapi belum juga dipenuhi, berarti ada masalah. Jadi perlu dilayangkan surat tagihan dulu. Oke, Axel? Ya, pengiriman surat tagihan dapat dilakukan beberapa tahap. Jadi di sini 4 kali ya, 4 kali. Surat tagihan pertama berisi permintaan agar debitur membayar hutangnya. Masih cantik-cantik lah ini, bahwa tunggakan yang jatuh tempo pada tanggal sekian sudah jatuh tempo. Untuk itu kamu meminta pada saudara untuk segera melunasinya. Kemudian surat tagihan kedua, ya. Udah mulai kita kata bahwa kami sudah melayangkan surat tagihan pertama, tapi sampai hari ini saudara belum melunasi tagihan saudara. Untuk itu kami mohon dengan sangat agar saudara segera melunasinya. Oke, surat tagihan ketiga berisi peringatan kedua dan dapat disertai dengan ancaman bila sampai tanggal tertentu tidak membayar, kreditur akan menagih melalui inkaso bank. Jadi apabila saudara tidak melapati utang tersebut, kami akan melakukan penagihan lewat inkaso bank. Inkaso bank itu kira-kira begini nih. Saya punya uang nih di bank, perusahaan saya punya uang di bank gitu ya. Terus saya minta bank dengan bukti-bukti yang jelas, saya minta supaya penagihan utang itu diselesaikan dari itu, dari inkaso itu, ya, dari rekening, dari uang yang ada di rekening perusahaan itu, ya, minta supaya diselesaikan. Kemudian syarat tagihan keempat berisi peringatan ketiga, peringatan terakhir dan dapat disertai dengan ancaman akan mengadukan ke pihak berwajib atau pengadilan. Jadi 4 surat tagihan itu kalau mau nanti berakhir ke pengadilan, ya harus ada 4 kali, ya 4 kali atau sekurang-kurangnya 3 kali lah, ya nggak 4 kali. Jadi pertama, kedua, ketiga. Tapi ketiga ini sudah diancam dia bahwa akan memasukkannya pengadilan kalau tidak dilunasi juga. Ya, oke, Axel? Yes, jadi udah bisa dipahami? Jadi bisa jadi pada surat tagihan pertama itu udah selesai permasalahan. Mungkin saja dia lupa, ya, mungkin aja dia lupa. Ada yang selesai baru pada saat tagihan kedua. Ada yang melunasi pada surat tagihan ketiga. Ada yang sampai jatuh ke pengadilan. Ya, jadi pada dasarnya bahwa surat tagihan itu harus 3 kali. Boleh 3 kali, boleh 4 kali dilayangkan. Oke, tapi ingat ya bahwa surat tagihan terjadi hanya kalau penjualan dalam bentuk kredit. Ya, kalau cash on delivery tidak ada surat tagihan. Oke. Untuk ini ada pertanyaan? Untuk ini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Udah pinter kan bikin surat tagihan? Contohnya nanti lihat di buku ajar Ibu, ya. Ada situ contohnya surat tagihan 1, tagihan 2, tagihan 3 ada nggak ya? Surat tagihan lah pokoknya ada. Tinggal redaksinya nanti kamu tambah-tambah dikit lah. Oke, jadi ini nanti dibuat surat tagihan 1-3 aja. 1-3 yang satu sama yang ketiga. Yang ketiga udah pakai ancaman ya, pakai ancaman aja. Ya, udah pakai ancaman. Jadi nanti nggak usah kita bicarakan, kamu masukkan aja langsung ke tugas yang dikumpul sama Axel. Jadi nggak usah kita bicarakan, langsung nanti dimasukkan ke kumpulan tugas yang sudah 5 kali ya. Kalau belum 5 kali nggak apa-apa, masukkan aja karena kita udah berakhir. Kita akan pindah nanti ke surat-surat praktis. Jadi kita tidak akan tayangkan di pertemuan berikutnya. Sesudah mites nih, sudah lain cerita, udah lain bab. Oke, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, Excel. Ganti dengan soal. Bu, mohon maaf Bu. Saya mau tanya Bu, berarti kalau misalnya
Ini kan dari perusahaan ke perusahaan ya, Bu? Ah, Nah, kalau misalkan kayak misalkan tagihan pembayaran dari bank gitu, Bu, ke perseorangan, itu bisa nggak, Bu? oh kalau perseorangan nggak lain lagi ceritanya. Boleh-boleh aja sih banknya, ya banknya kan itu kan apa institusi resmi ya, ya boleh melakukan tagihan ke 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 personal. Ya bentuk suratnya seperti itu juga, tagihan pertama, tagihan kedua, tagihan ketiga. Itu juga sama kasusnya, harus didahului dengan tagihan pertama, kedua, ketiga, baru bisa dimasukkan ke pengadilan. Tapi kayaknya kalau personal dia jarang deh ke pengadilan, kecuali kalau memang utangnya udah banyak banget gitu ya. Dia biasanya pakai apa namanya tuh, debt collector. Ya, nggak bisa, kayaknya jarang deh kalau personal itu yang diajukan ke pengadilan. Kalau seperti kartu kredit itu kayaknya nggak bisa deh. Ya, tapi diajukan ke pengadilan, kecuali kalau sampai ya ratusan juta gitu, mungkin lah ya. Kayaknya ada juga deh batasannya gitu, bahwa yang bisa dimajukan ke pengadilan itu, wah kalau nanti utang 2 juta, ketunggakan kredit 3 juta masuk pengadilan, penuh tuh pengadilan. Banyak soalnya orang yang nunggak kredit. Ya prosedur persuratannya bisa diikuti cara ini. Bunyi suratnya bisa diikuti, cuman dia untuk pribadi. Oke, Satya? Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Safira, where are you? Davin, where are you? Rifki, where are you? Tidur? Hadir, Bu. Oke, di siapa ini? Anugrah Lanang. Yuk, Axel, soal ujian. Bukan soal ujian, contoh soal ujian. Oke, ya, ini adalah soal KNBI. Ini ujian kita nih seperti ini nanti bentuknya. Ya, Ibu nggak ngasih teori, Ibu langsung kasih kasus seperti ini. Jadi PT Cemerlang yang berkedudukan di Banjarmasin. Banjarmasin Jakarta ya. Banjarmasin Jakarta berarti ini surat pengiriman pesanan atau pengantar pengiriman pesanan? Pengantar, Bu. Yes. Sangat tertarik membaca brosur yang diperoleh mengenai PT Abadi Jaya yang menjadi distributor merek Bright dari Jerman. Membaca brosur. Nanti surat konfirmasinya, konfirmasi pesanan, apa pesanan? Nanti ceritanya jadi konfirmasi pesanan apa pesanan? Hah? Pesanan ya, Bu? Ini, Bu. Menjadi distributor merek Bright dari Jerman. Setelah melakukan kontak, sangat tertarik membaca surat yang diperolehkan mengenai PT Abadi menjadi distributor merek. Setelah melakukan kontak, Sejahtera setuju dengan sistem perdagangan yang ditawarkan, antara lain ini ya, pembayaran 60%, merupakan DP, sisanya dilunasi lambat 6 bulan, paling lambat 6 bulan. Perangko gudang pembeli, asuransi 60% ditanggung penjual, barang pesanan akan dikirim setelah DP ditransfer ke Bank Mandiri cabang Glodok Jakarta Pusat dengan nomor rekening sekian. Oke, sampai sini surat apa aja nih yang perlu disiapkan? Sampai sini surat apa aja yang perlu disiapkan? Nah, kemudian ini Cemerlang meminta agar kesepakatan di atas dinyatakan secara tertulis setelah membicarakan sistem perdagangan yang disepakati. Sejahtera langsung memesan. Nah, ini surat konfirmasi pesanan atau pesanan? Kontak, melakukan kontak. Cuman ada kata-kata ya, agar kesepakatan di atas dinyatakan secara tertulis secara tertulis. So what gitu loh. Surat yang dibuat surat apa ini? Konfirmasi pesanan, Bu. Konfirmasi pesanan. Oh, surat klaim ya, Bu? Disepakati Sejahtera langsung memesan. Oke. Konfirmasi pesanan atau pesanan? Sebelum konfirmasi pesanan ada surat apa nih? Pesanan, Bu. Hah? Sebelum surat konfirmasi, surat pesanan harus ada surat apa nih?
Ini yang pembelian 60%, perangko gudang pembeli, asuransi 60% ditanggung penjual. Ini surat apa nih? Terus dinyatakan lagi, agar kesepakatan ini dinyatakan secara tertulis. Ini surat apa nih? Surat apa nih? Permintaan penawaran bukan, Bu? Bukan permintaan penawaran, udah ada jawabannya. Jawabannya sudah ada. Jawabannya sudah ada. Itu kan udah asuransi 60% ditangani penjual. Barang pesanan akan dikirim setelah DP ditransfer ke Bank Mandiri cabang bla 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 bla. Ini jawabannya dari kesepakatan kedua belah pihak. Berarti sudah terjadi permintaan penawaran, kemudian terjadi jawaban dari permintaan penawaran, kan gitu. Betul nggak? Betul nggak? Betul, Bu. Nah, jadi sebelum surat, tunggu, ini surat konfirmasi pesanan apa surat pesanan? Pesanan ya, Bu? Surat pesanan. Oke, sebelum surat pesanan ada surat apa? Sebelum Penawaran, surat, Bu. Penawaran. Isi surat penawaran apa? Isi surat penawaran apa? Syarat-syarat yang Inilah yang diajukan. 4 inilah yang jadi surat tentang penawaran. Jadi penawarannya secara langsung. Secara langsung. Ya. Jadi setelah melakukan kesepakatan, maka redaksinya dia agak berbeda ya, agak berbeda ya, mesti dimodifikasi lah sedikit ya, namanya juga ujian. Setelah melakukan diskusi tentang sistem pembayaran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyetujui sistem perdagangan, yaitu, nah masuklah ini. Jadi ini dia, ya, jadi surat penawaran, ya, karena nggak perlu lagi surat perkenalan. Kenapa? Karena mereka sudah sering kenal, orang udah kontak kok. Dia tahu betul bahwa si penjual adalah distributor merek Bright. Jadi nggak usah lagi pakai surat perkenalan. Kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang bla bla bla. Udah nggak perlu lagi seperti itu. Tapi surat penawaran ini kesepakatan perdagangannya harus tertulis. Oke? Oke? Oke. Terus surat apa? Ada surat apa? Ada surat tuntutan, Bu. Iya, Soalnya ada surat tuntutan karena ada kekeliruan 20 unit TV Z400 diantaranya 3 ZC 380. Pokoknya setelah barang diterima ada kekeliruan dari 20 unit TV ZA, 3 diantaranya SC30. Jadi salah kode nih. Diminta ZC 410 dikirim ZC 380. Mesin cuci MX 805 diantaranya 705. Jadi ada kekeliruan kode tipe ya, ada kekeliruan tipe. Untuk itu Sejahtera meminta diganti sesuai dengan pesanan. Abadi menyetujui dan secara cepat akan memenuhi klaim tersebut. Apa boleh buat? Biar Banjarmasin harus dipenuhi. Ya, kemudian di alinea terakhir, pada akhir bulan Desember, Cemerlang ternyata belum melakukan pembayaran untuk tagihan yang harusnya jatuh tempo pada bulan November. Terus apa surat apa nih? Surat apa nih? Jadi ada berapa surat yang perlu kamu buat? 5. Kok 5? Berapa surat? Penawaran, pesanan, pengiriman pengantar pengiriman pesanan, klaim dan tagihan. Ada 5 surat. Oke, jadi bentuk soal ujian yang akan Ibu berikan nanti itu seperti ini. Oke? Next. Soal berikutnya. Yes, Sejahtera sangat tertarik dengan surat perkenalan yang dikirimkan PT Abadi Jaya yang berkedudukan di Jakarta yang menjadi distributor merek Bright dari Jerman. Setelah melakukan komunikasi lebih lanjut, Serja setuju dengan sistem perdagangan yang ditawarkan Sejahtera, langsung memesan. Oke. Nih, dalam perjanjian disepakati bla 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 bla. Ya. Asuransi 40, asuransi 40
penjual. Nah, karena adanya kendala pada keuangan penjualan belum membayar sisa pembayaran dan minta keringanan untuk diberikan kelonggaran 3 bulan. Oke. Ini ada surat apa aja? Coba naikkan lagi sedikit lagi. Yang ke bawah apa sih? Alinea penutupnya apa sih? Oke. Oke, ini surat apa aja nih? Ada surat apa aja? Udah jelas yang di alinea pertama. Apa tuh yang dia minta? Geser ke atas, Excel. Nah. Tertarik dengan surat perkenalan. Oke. Udah. Terus habis surat perkenalan apa? Permintaan penawaran. Habis surat permintaan penawaran. Penawaran tuh isinya yang mana? Uang muka dibayar 20% dari total harga dan dibayarkan ketika barang dipesan sampai di gudang. Itu bla 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 itu adalah isi dari penawaran. Ya kan? Konfirmasi pesanan apa pesanan? Konfirmasi pesanan apa pesanan? Pesanan, Bu. Pesanan, Bu. Oh, pesanan. Dari mana kamu tahu pesanan? Soalnya di situ dibilang, Bu, melakukan komunikasi lebih lanjut sejahtera setuju dengan sistem perdagangan. Yes, berarti komunikasinya surat ya, pakai surat ya. Oke. Kemudian apa lagi masalahnya? Ada surat apa lagi? Surat di mana PT apa nih? PT Sejahtera minta penangguhan pembayaran. Benar kan? Kelonggaran 3 bulan ke depan. Ya kan? Oke. Jadi berapa surat ini? Berapa surat ini? Perkenalan, permintaan penawaran, pesanan, terus apa lagi? Penangguhan pembayaran. Oke. Bentuk redaksinya berbeda-beda ya. Yang pasti nanti bentuk redaksinya itu akan menjebak kamu gitu. Ya, jangan cepat-cepat membuat surat sesuai dengan urutan. Jadi habis perkenalan, permintaan penawaran, habis permintaan penawaran, pikirkan matang-matang ya, surat apa aja yang harus dibuat. Oke? Ada yang mau bertanya? Jadi beginilah surat yang akan menjadi mites, soal mites kita. Any question? Ibu izin bertanya. Ya. Tadi kan ada surat penangguhan pembayaran ya, Bu. Itu jenis surat sendiri ya, Bu? Iya, ya Itu surat tidak sendiri. masuk ke Redaksinya udah bisa lah kamu buat. Udah sekian surat, masa nggak bisa penangguhan pembayaran. Melalui surat ini kami mohon, karena terjadinya kendala dalam cash flow perusahaan kami, maka dengan sangat berat hati kami ingin mengajukan penundaan pembayaran untuk faktur nomor sekian-sekian. Ya, kami berharap saudara dapat memberikan keringanan tersebut. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Oke, jadi deh surat penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran 3 bulan ke depan. Oke. Nanti ada satu surat, biasanya dia melenceng dari surat yang ada, tapi masih dalam konteks surat bisnis. Nah, redaksinya kamu buat sendiri. Gitu loh. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Nah, nanti UTS satu soal aja kan ya, Bu? Dua kayak gini. Satu kasus. Suratnya Ya, 5. Misalnya bisa 7, bisa 5, tergantung dari interpretasi kamu terhadap soal tersebut. Soalnya cuma 1. Tapi jawabannya bisa 5 surat. Ya, bisa 4 surat. Tergantung penalaranmu. Sama nanti tuh di Word kan ya, Bu, kerja ini? Ya, di Word. Sekali kirim ya, sekali kirim.
Jadi nama Alex 5 surat ada. Nama Stefani ada 5 surat. Kalau memang suratnya 5. Kalau suratnya 7 ya ada 7 surat. Oke? Ya, satu lagi Ibu ingatkan. Ya. Di e-learning, kamu pemasukan harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya. Terlambat detik, hitungan detik ya. Terlambat hitungan detik, maka kamu udah nggak bisa lagi memasukkan jawaban kamu. Jadi, tolong diperhatikan betul waktu yang diberikan. Ketika nanti Ibu buka itu ada catatannya bentar, merah, 3 second, 5 minute, ya, 10 minute, ya, terus jawabanmu udah nggak ada dia, udah nggak bisa dideteksi lagi jawabanmu, ya. Dalam kasus yang seperti ini, Ibu menganggap bahwa kamu tidak ujian, ya, kamu tidak ada jawaban, ya, jadi tidak ada penilaian. Kalau terlambat dan tidak ada jawaban dalam e-learning, maka nilaimu akan 0. Ya. Konsekuensinya kalau nilai mid-test 0, maka kamu harus berusaha mati-matian supaya working class dan final testmu adalah A nilainya. Kalau di bawah itu jatuhnya D atau E. Ya pasti remet kamu. Ya, dan ketentuannya kalau remet kan nggak boleh lebih dari C. Ya, jadi kalau kamu remet itu nggak boleh lebih dari C. Jadi hilanglah peluang untuk mendapatkan KNBI A, B, atau B-. Karena kalau kamu remedial, ya jadinya C, walaupun kamu bisa menjawabnya. Apalagi nggak bisa jawabnya, ya tetap D. Oke? Terus tidak ada alasan ya, Bu, paket saya habis waktu ujian. Terus ditunjukin deh tuh gambar layarnya yang hitam aja. Bu, tiba-tiba HP laptop saya ngehang. Udah tahu mau ujian. Persiapkan laptopmu dengan baik. Isi paketmu penuh supaya tidak terganggu. Kalau kamu tidak pakai, kalau pakai paket, kalau sudah ada internet di rumah udah nggak jadi masalah. Ya, kalau nggak ada duit tuh beli paket bilang sama Ibu. Ya. Ibu jajan supaya jangan ada gitu, Bu. Saya waktu ujian tiba-tiba paket saya nggak cukup, Bu. Kan bisa dilihat. Bisa dilihat nih cukup nggak nih paketnya. Kamu kan bisa ngitung-ngitung. Untuk ujian selama seminggu cukup nggak nih paket. Kalau nggak cukup paket ditambah lah di awal-awal. Jangan jadi alasan gitu ya. Karena kalau sudah terlambat tuh banyak bisa kemungkinan. Bisa nyontek, bisa segala macam. Bentar ya. Sebentar ya, ada paket. Oke. Ya, jadi persiapkan dengan matang kalau kamu mau ujian. Ya, nggak ada alasan deh. Tiba-tiba laptop saya ngehang, Bu. Ya, kalau memang tahu sering-sering ngehang, ya kalau ujian ya jangan pakai yang sering-sering. Gantian kayak sama temen, pinjam kayak sama kakak sama siapa. Ya. Ini sudah Ibu jelaskan di awal. Ya. Dan tidak ada toleransi untuk itu. Pokoknya kalau terlambat, konsekuensinya tidak ada nilai. Oke? Oke? Ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, apa pertanyaannya? Mungkin kan nanti dari studi kasus yang ada kan Ibu berikan 1 gitu, terus kita bikin surat 4-5 tadi, Bu. Itu kalau misalkan nggak rampung sampai semuanya, tapi pertimbangan supaya nggak telat itu gimana, Bu, kira-kira?
pertimbangan supaya nggak telat. Ya pokoknya kalau nanti selesai tiap surat poinnya 20. Ya. Poinnya 20. Kalau 5 surat berarti 100. Tapi kalau yang diselesaikan cuman 4, tetap jadi 80 bagi 5. Karena yang diminta 5. Gitu. Kalau nanti nggak siap cuma nilainya misalnya bahwa yang selesai cuman dalam waktu sekian, yang saya minta 5 loh, yang selesai cuma 4. 4 kali 20, 80. Sementara ada teman yang selesainya 5, tapi memang nggak sempurna nilainya. Nanti jadinya nggak adil gitu. Jadi jumlah nilai yang diselesaikan dibagi surat yang diharapkan. Baik, Bu. Oke, Ilham. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi usahakanlah supaya 5 surat itu selesai. Dan itu sudah Ibu perhitungkan dengan bagus, pasti selesai. Kalau nggak banyak tanya kiri, tanya kanan, pasti selesai. Ya, logika digunakan. Ya, logika digunakan, jangan main asal jebret aja, baca suratnya betul-betul. Oke? Sudah jelas? Masih ada yang mau tanya? Surat tuntutan nanti dikirim ke Excel ya, contohnya, biar dimasukkan ke Google Drive jadi tugas. Oke? Cukup? Nggak ada pertanyaan? Udah? Cukup ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu tanggal